Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada pagi hari ini Senin 18 Agustus 2025. Waktu begitu cepat. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kemarin kita sudah melaksanakan ibadah ucapan syukur kemerdekaan Indonesia 80 tahun. Dan saat ini tetap bersyukur dalam suasana kemerdekaan. Biar Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Senin pagi 18 Agustus 2025. Waktu begitu cepat. Bulan depan, bulan September. Makin mendekati bulan Desember, makin mendekati tahun baru 2026. Berarti pula makin mendekati kedatangan Tuhan. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan, makin setia dengan Tuhan. Hiduplah rendah hati, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita membaca kitab Esra pasal 6 ayat 13 sampai 22. Di situ dikatakan mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan mau pakai setiap kita. Karena Tuhan campur tangan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem dapat terlaksana dengan baik. Karena kuasa Tuhan yang ajaib. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Untuk itu, biar kita juga sama. Apapun problem persoalan kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan campur tangan. Dan Tuhan akan berkati. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Untuk itu saya Pastor Yakob akan nyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya Tuhan. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Ku mau setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Bapakku, Juru Selamatku, Tuhanku, Yesus Kristus. Kami mau setia Bapa, kami mau taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau baca firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampunilah semua dosa salahku. Aku mau taat, aku mau setia
cinta Yesus, Engkau Bapakku, Engkau Juru Selamatku, Engkau Tuhanku di atas segala-galanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Senin pagi ini 18 Agustus 2025. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Kita dalam keadaan sehat. Hidup merdeka di dalam Tuhan Yesus. Itu anugerah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Mari, udah waktunya kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Udah saatnya kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen bandel. Jangan menjadi orang Kristen yang maunya sendiri. Tapi itu ikutlah firman Tuhan. Hiduplah apa yang menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan kitab Esra pasal 6 ayat 13 sampai 22. Kita mau taat setia kepada Tuhan. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Biarpun kalau kita baca dan Esra pasal 1 sampai kemarin kita baca pasal 5. Banyak hambatan, banyak rintangan untuk berdirinya pembangunan rumah Tuhan atau pembangunan di Yerusalem. Banyak hambatan melalui raja-raja, ya. Padahal Raja Kores dipakai Tuhan. Tapi raja berikutnya, wow, banyak penghambat. Tapi puji Tuhan melalui Raja Darius, ya, Tuhan mengingatkan bahwa komitmen dari Raja Kores, Raja Persia, ada suratnya tuh, piagamnya itu, yang kemarin sudah kita baca. Itu saya yakin karena campur tangan Roh Kudus, sehingga akhirnya dia perintahkan kepada bupati supaya tetap dijalankan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, sehingga berjalan dengan lancar. Mari kita mau baca Esra pasal 6 mulai dari ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Sesar Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Ini dia melakukan berbuat dengan sesama menurut apa yang diperintahkan. Mari kita sebagai anak Tuhan belajar, kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, di sini kita belajar supaya kita punya sifat taat, bukan menjadi sifat bandel. Di sini berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Berarti belajar kita untuk selalu taat kepada firman Tuhan, ya. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai, Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, Raja Negeri Persia. Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 6, kalau Tuhan campur tangan, tidak ada yang bisa menutup, saudara. Maka pentingnya di sini, kita mau andalkan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Amin. Kalau Tuhan yang mengawali, Tuhan akan mengakhiri, karena dialah Alfa dan Omega. Maka firman Allah digenapi. Tuhan campur tangan biarpun di tengah-tengah banyak hambatan, banyak tantangan bangsa Israel, Yehuda khususnya, membangun rumah Tuhan Yerusalem. Ya, tetapi karena campur tangan Tuhan, Tuhan yang mengawali, Tuhan yang akan hari berjalan sempurna. Sehingga betul-betul rumah Tuhan ini dapat berjalan lancar. Ayat 15. Maka selesainya rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yaitu pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Saudara, ternyata selesai semua karena campur tangan Tuhan. Demikian kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu punya masalah, mungkin belum selesai, banyak hambatan, sesuai dengan firman Tuhan pada pagi. Mari kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala kali. Yakin seperti saya dapat mengakhiri dari Injil Matius sampai Wahyu sudah 2 kali. Ini ketiga kalinya. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan takut, berserah total kepada Tuhan. Jangan pesimis, maju terus. Tuhan menyertai kita sehingga akhirnya selesai bangun rumah. Demikian Tuhan kami menyelesaikan apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, berserah total kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan keluar pertolongan. Ayat 16,
Maka orang Israel, para imam-imam orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah itu dengan sukaria. Oh, di dalam Dia ada sukaria. Di dalam Yesus ada sukacita. Kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mengawali dan mengakhiri penuh dengan campur tangan, penuh dengan sukaria, penuh dengan sukacita. Karena Tuhan ada menyertai bangsa Israel. Demikian kehidupan kita. Nomor satu, kalau kita disertai Tuhan, maka saya yakin ada damai sejahtera. Ada Tuhan menyertai kita, ada sukacita. Ayat 17, untuk pentabisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor. Menurut bilangan suku Israel, wow, mereka bersukacita. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan sukacita berkat, jangan lupa kita harus banyak berkorban. Sebetulnya bukan korban tuh saudara ya, tapi kewajiban sebagai kasih karunia Tuhan. Kita bisa melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, karena cintanya Tuhan ya. Itu belajar kita tahu diri. Kalau Tuhan sedang memberkati kita, ayo belajar kita untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan. Sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Mereka juga menempatkannya, para imam, para golongan-golongannya, dan orang-orang lain pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Tolong digaris bawahi, ibadah kepada Allah. Jadi mari kita langsung senantiasa kita adakan ibadah. Berarti membangun persekutuan yang sehat pagi malam, bahkan lebih daripada itu. Ya, seperti Daniel, kalau kita baca Daniel 3 kali berdoa. Dan saya menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, tiap hari. Sudah berlangsung 4 tahun setengah lebih. Itu karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu di tempat kita masing-masing. Jangan lupa mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada tanggal 14 bulan pertama. Dan mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri. Sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikian mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Mari di sini mereka mentahirkan diri. Mari kita mau senantiasa minta sama Tuhan supaya kita makin hidup di dalam kekudusan. Tahir itu kudus ya. Ayat 21, orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah. Coba tolong garis bawah itu. Memisahkan diri dari kenajisan. Hiduplah di dalam kekudusan. Ya, karena suatu hari kelak kita masuk ke surga harus hidup kudus. Tanpa kekudusan, ya, dalam Ibrani 12:14 tidak bisa ketemu Tuhan. Wahyu pasal 21-27, di surga tidak ada barang yang najis. Mari dari saat ini kita belajar untuk hidup kudus. Jauhkan dari kenajisan. Hiduplah di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan bisa terjadi apabila kita taat kepada firman. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka firman dan Roh Kudus akan menguluskan hidup kita. Ayat 22 yang terakhir. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, itu Allah Israel. Amin. Ada penyertaan Tuhan, ada sukacita, dan ada kekudusan. Mari kita komit dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ikutlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Jangan macam-macam. Jangan setengah-setengah sekali ikut Yesus. Sungguh-sungguh. Karena kita beruntung kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus. Ikut siapa? Coba Bapak Ibu renungkan. Manusia tiap hari kegiatan itu semua bersifat dunia. Tidak ada bersifat rohani. Maka oleh karena itu mari kita adalah anak Tuhan Yesus. Bersikaplah, berperilakulah rohani sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi berkat kita di tengah-tengah masyarakat. Supaya kita menjadi berkat, berdampak. Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita mau turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Ku
mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, atau hari ini adalah hari libur cuti bersama, mari lebih banyak waktu Bapak itu buat Tuhan dan buat keluarga. Ciptakan damai sejahtera, dan kita mau hidup untuk menurut kehendak Tuhan. Indonesia merdeka, Indonesia diberkati sama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara semua, supaya bangsa dan setanah air kita Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.